Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yainal Abidin dari kelas IATD dengan NIM 53020190091. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat poin-poin yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti-Tuhan atau ateisme. Yang kedua, bangsa Indonesia wajib menyembah hanya kepada Tuhan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban dan berkeadilan. Yang ketiga, bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan cara berbudi pekerti luhur dan sikap saling menghormati. Yang kelima, penerapan sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung nilai religius yang menjadi pondasi dalam kehidupan spiritual masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan pondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Di saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa agar diberi keselamatan dan terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada nilai sila yang kedua ini terdapat beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa nation states yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju pada keluarga bangsa di dunia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme. Setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan beradab. Yang keempat, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa manusia dan manusia. Maksudnya adalah memanusiakan manusia. Sila ini akan menekankan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa yang menjunjung nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada nilai sila ketiga ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan. Yang kedua, menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menegaskan bahwa persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat bangsa di Indonesia. Yang keempat, menegaskan kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit dan berlebihan, melainkan kebangsaan yang menghormati eksistensi bangsa-bangsa lain. Yang kelima, sila ketiga yakni persatuan Indonesia memiliki arti bahwa sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan menerapkan persatuan yang terasa berat akan menjadi rasa ringan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu dan melawannya. Pada saat ini mungkin secara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Selanjutnya,
Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin yang pertama yang terkandung pada sila keempat yaitu menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kedua, menegaskan bahwa bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Yang keempat, menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator, mayoritas dan tirani minoritas. Yang kelima, bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan dalam hakikat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang keenam, sila keempat yang yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki makna bahwa kepatuhan warga negara kepada pemerintah menjadi langkah preventif dalam menghadapi virus corona ini. Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran COVID-19. Sila yang kelima, nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan bagi kemanusiaan. Yang ketiga, negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan. Yang keempat, sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna bahwa negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Implementasi sila kelima ini penting serta dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat yang lainnya, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah. Mengimplementasikan nilai Pancasila untuk melawan pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat meminimalisasi penyebaran virus dan kita mampu melawannya bersama-sama sehingga dunia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Jadi, meskipun kita pada masa pandemi COVID-19 ini, ruang gerak kita juga pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, itu tujuannya juga baik untuk masyarakat di Indonesia. Mari kita bersama-sama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun kita dibatasi, tapi jangan lupa kita tetap untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Mari kita lihat dengan sesama, perhatikan orang-orang di sekitar kita, kita kuatkan solidaritas kita dan ukhuwah Islamiyah, watoniyah dan basyariah kita. Mari kita bersama-sama lawan COVID-19 ini agar segera hilang dari muka bumi ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.